Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, tadabbur dan tafsir surat An-Naml sampai pada ayat 36. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Ketika Ratu Bilqis mengirim utusannya untuk membawakan hadiah yang dikirim kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas balasan dari surat yang beliau kirim melalui Hudhud. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Maka ketika utusan dari Malikah Bilqis ini kemudian sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan membawa hadiah yang dikirimkan oleh Malikah Bilqis kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun enggan untuk menerima hadiah tersebut dan beliau berkata, qala atumiddunani bil amwal litasnuni ankum. Kalian datang kepadaku dengan membawa hadiah berupa harta-harta ya untuk merayu dan menyogok Nabi Sulaiman. Maka beliau mengatakan, fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadaku berupa nubuwah, yakni beliau diangkat menjadi nabi, dan juga al-mulk, kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman, kekuasaan, wal mal, dan juga harta, khairum mimma a'takum. Ini semua lebih baik daripada hadiah yang kalian berikan kepadaku. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Akan tetapi kalian dengan membawa hadiah ini sudah merasa bahwasannya ini adalah hal yang membahagiakan, hal yang menyenangkan, sehingga kalian berikan hadiah ini kepadaku, di mana ia adalah hanya bagian dari serpihan dunia, hal-hal kecil di dunia ini. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum shaghirun. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun beliau mengatakan kepada utusan dari negeri Saba, utusan dari Malikah Bilqis, irji' ilaihim bima ji'ta min hadiyah. Kembalilah kalian, pulang kembali bawa hadiah tersebut. Falana'tiyannaha wa qaumaha bijunudil la taqata lahum bimuwajatihim. Kami akan datang ke negeri Saba, akan membawa tentara yang kalian beserta dengan ratu dan juga masyarakat kalian, kaum kalian tidak bisa menghadapinya. Walanukhrijannahum min Saba wa hum adillah muhanun. Kemudian kami akan mengeluarkan kalian dari negara kalian, dari home base kalian dalam keadaan terhina, di mana sebelumnya kalian adalah orang-orang yang memiliki kedudukan a'izzah,
Kalian adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan lam ya'tuni munqadin. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mengatakan, beliau memberikan dekrit atau woro-woro kepada amin a'yani ahli milki, kepada di antara pejabat-pejabat yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bisariri milkiha qabla ayyatuni munqadin. Siapa yang bisa, wahai bala tentaraku, ya wahai para punggawa, siapa yang kemudian sanggup untuk membawakan singgasana kerajaan Malika Bilqis ke sini? Yang pertama, menjawab dari permintaan dan tantangan Nabi Sulaiman, qala ifritum minal jinni. Jin ifrit dia angkat tangan duluan. Jin ifrit dia mengatakan bahwasannya ana atika bisaririha qabla an taquma min majlisika hadzal ladzi anta fihi. Jin ifrit mengatakan kepada Nabi Sulaiman, oke Nabi Sulaiman, saya akan membawa singgasana Malika Bilqis, Queen Bilqis ke sini sebelum engkau berdiri dari singgasana kursimu ini. Jadi kalau Nabi Sulaiman posisinya duduk, belum sampai Nabi Sulaiman berdiri, itu singgasananya Bilqis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Wa inni laqawiyyun ala hamlihi aminun ala ma fihi. Kata ifrit, bahwasannya aku adalah jin yang kuat, yang sanggup untuk membawanya dan tidak kurang sedikit pun singgasana Bilqis. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Maka kemudian qala rajulun salih alimun inda Sulaiman. Kemudian satu lagi ada yang menjawab dari permintaan Nabi Sulaiman, yakni seorang laki-laki yang saleh, yang alim dari anggota atau dari para punggawa di kerajaan Nabi Sulaiman. Indahu ilmun minal kitab, ia memiliki pengetahuan yang bagus, yang mendalam tentang Alkitab. Wa min dimnihi ismallahil a'zam alladzi idza du'iya bi ajaba. Yakni yang mengatakan Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, ketika kita berdoa meminta kepada Allah taala, Allah akan mengabulkan. Maka ia mengatakan, ana atika bisaririha qabla an tarmush ainuk. Katanya, ini lebih-lebih dari jin ifrit tadi. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari kursinya ini, mengatakan aku bisa, Nabi Sulaiman, memindahkan singgasana Bilqis ke sini sebelum mata Anda berkedip. Ya. Lebih cepat lagi. Caranya bagaimana? Bi an ad'uwallaha fayati bihi. Aku akan berdoa kepada Allah taala, Allah yang mendatangkan singgasana Bilqis ke sini. Fada'a fastajaballahu lahu du'aahu. Maka kemudian laki-laki saleh tersebut ia berdoa, memohon kepada Allah dan Allah kabulkan doanya.
Falamma ra'a Sulaiman sariraha mustaqirran indahu, maka ketika Nabi Sulaiman mendapati singgasana dari Queen Bilqis ini sudah ada di istana Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi subhanah." Ini semua adalah fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan apa ayat ini? Liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan pinta dan doa-doa kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari apa yang kita pinta, maka ini semua adalah liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya termasuk hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, atau sebaliknya mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesyukuran itu kembali kepada dirinya. Maka kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi pribadi yang mampu menghargai diri kita sendiri? Dan diantaranya kesyukuran seorang hamba, kesempurnaan seorang hamba adalah kesempurnaan syukurnya ia kepada Allah. Dia pandai bersyukur kepada sesama manusia. Maka jangan pelit untuk mengucapkan terima kasih, syukran, matur suwun, jazakumullahu khairan katsira, thank you, dan dengan dialek apapun itu. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, ya, barang siapa yang syukur, Allah tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun an syukrihi karim. Kalau seorang hamba itu tidak bersyukur kepada Allah, Allah nggak akan rugi. Tidak ada kurang sedikit pun kekuasaan dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa min karamihi ifdalihi ala man yajhaduha. Jadi siapa saja yang kufur atas nikmat Allah, kemuliaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Allah Maha Karim, Ghaniyyun Karim. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia, Allah Maha memiliki segalanya, sehingga kalau di antara hambanya tidak bersyukur, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan dan maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala nakiru laha arsyaha nandur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, ghayyiru laha sariri milkiha an hayatihi allati kana alaiha nandur. Nabi Sulaiman menginstruksikan kepada Ahmad Nabi Sulaiman menginstruksikan kepada anak buahnya, singgasana Bilqis sudah ada di sini. Ayo kita poles, kita dekor yang beda dengan bentuk atau gaya atau style dari singgasana yang sebelumnya. Jadi disuruh ngedekor sama Nabi Sulaiman, dirubah. Hal tahtadi ila ma'rifati annahu saririha. Nanti Bilqis, apakah dia akan sadar, apakah dia akan tahu kalau ini singgasana punyanya? Am takuna minal ladzina la yahtaduna ila ma'rifati asyaihim. Atau Malika Bilqis ini nggak tahu kalau itu singgasananya yang sudah kita poles,
sudah kita dekor dengan sedemikian rupa. Falamma ja'at qila ahakada arsyuk, maka kemudian labaksa walas tidak. Maka ketika nggak apa-apa ya Tania. Sini. La ba'sa tahurun insyaallah. As'alullah al-azim rabbil arsyil azim an yashfiyaka shifaan ajilan. Adik takut kalau cacatnya teriak. Nggak boleh gitu. Loh. Makanya main sama-sama udah. Doakannya sama mama aja. Dia udah main sendiri. Kemudian falamma ja'at qila ahakada arsyuk, ketika datanglah Ratu Saba kepada Nabi Sulaiman, ya Malika Bilqis kemudian datang ke istana Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian ia ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Qila ahakada arsyuk, wahai Bilqis, apakah seperti ini singgasana punyamu?" Fa'ajabat tabaqas su'al, maka kemudian ia menjawab, qalat ka'annahu, sepertinya iya. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Maka Nabi Sulaiman berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita ilmu. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita ilmu, pengetahuan, sehingga kita semua akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Maka kemudian Bilqis ini ambil satu. Nah. Wa sarafaha an tauhidillahi ma kanat ta'budu min dunillahi ittiba'an liqaumiha. yakni Bilqis ini sebelumnya ia menyelewengkan tauhid peribadatan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, tapi ini cuma 3. Ia selewengkan, ia menyembah kepada apa kemarin dan kaumnya? Lisyams, menyembah matahari. Maka kemudian dia sebenarnya itu adalah taklid, ikut-ikutan saja, follow, mengikuti kaumnya. Inna kanat min qaumin kafirina billah. Yang mana sebelum ia mendapat dakwah dari Nabi Sulaiman, ia kafir menyembah kepada selain Allah. Kaumnya menyembah kepada matahari sehingga Bilqis pun mengikuti kebiasaan oleh kaumnya sehingga pada sebelumnya ia dalam kondisi kafir. Ilalaha dukhulis sarh. Maka kemudian dikatakan kepada Bilqis, masuklah wahai Bilqis ke as-sarh. Yani as-sarh ini seperti apa? Dia disuruh memasuki sebuah istana ya, yang Mada turidin atania. Syur
annahu donat humaan, ya. Ketika Malikah Bilqis disuruh Nabi Sulaiman untuk masuk ke sebuah istana, ya, yang mana istananya ini sangat glowing, sangat kinclong, sehingga pas Bilqis memasukinya gaunnya disingkap sampai kelihatan betisnya, ya, karena ia menyangka itu air. Pas masuk istana dia kira itu air karena terbuat dari kaca dan kelihatan sampai bawah-bawahnya, dia kira itu air, sehingga jangan sampai gaunnya ini basah, ia angkat gaunnya sampai kelihatan betisnya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan innahu sarhun mumallasun min zujaj, yakni istana ini, ya, itu terbuat dari kaca itu. Kemudian Nabi Sulaiman, sehingga ini bukan air, nggak perlu disingkap gaunnya. Kemudian Nabi Sulaiman mendakwainya untuk masuk Islam, fa'ajabathu ila ma da'aha ilaihi qailan. Maka kemudian Bilqis pun menerima ajakan dakwah Nabi Sulaiman untuk masuk Islam, dan ia berkata, qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Duhai Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku. Dengan apa berbuat zalim? Dia beribadah menyembah selain Allah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan engkau telah menolong hamba, ya Allah, sehingga hamba beriman masuk Islam. Wasilah Nabi Sulaiman, hamba beriman Islam, berserah diri kepadamu, Rabbul Alamin, yakni Tuhan Rabb seluruh alam. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat-ayat ini di antara faedahnya yang pertama adalah izzatul iman tuhassinul mu'min minat ta'assur bihitamid dunya. Kemuliaan iman yang dimiliki oleh seseorang ini bisa menjadi benteng bagi kita agar tidak tertipu daya oleh silaunya dunia. Manakala iman ada di dalam dada kita, iman ada dalam diri kita, maka insya Allah ini adalah benteng yang sangat kuat, sehingga tidak gampang silau dengan gemilaunya dunia. Ini adalah benteng iman yang harus kita kokohkan di dalam diri kita semua. Yang kedua, al-farahu bil madiyat warrukunu ilaiha sifatun min sifatil kuffar. Faedah yang kedua dalam ayat-ayat ini yang sudah kita kaji adalah terlalu senang dengan materi, terlalu cinta, hati ini terlalu dikuasai oleh dunia. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Maka dunia itu nggak perlu dimasukkan ke dalam hati, nggak perlu kemudian kita ikat erat-erat, ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang pelit, juga tidak menjadi orang yang kemudian royal atau israf, berlebih-lebihan. Maka sifat ini harus kita hindari, di mana saking cintanya pada dunia, saking cintanya pada harta, pada materi. Ini adalah sifat dari orang-orang kafir. Yang ketiga, yaqdatu syu'uril mu'min tijaha ni'amillah. Orang mukmin dia memiliki awareness. Dia memiliki perhatian akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ia sadar bahwasannya ini semua adalah pemberian nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Yang keempat,
ikhtibaru dzaka'il khasmi bughyatat ta'amuli ma'ahu bima yunasibuhu, yakni menguji sejauh mana kecerdasan dari lawan bicara kita ini diperbolehkan, ya. Sehingga kita sedang berhadapan dengan siapa nih? Misalnya menghadapi qadarullah ada konflik misalnya, atau bukan hanya konflik, misalnya mengajar, atau kita sedang berbicara, atau sedang ada transaksi, atau bagaimana, intinya muamalah lah ya. Maka kita bisa menentukan bagaimana cara kita menghadapi dia. Salah satunya adalah dengan menguji sejauh mana kecerdasan lawan bicara kita atau lawan kita ini, ya. Kayak Nabi Sulaiman tadi, beliau menguji sejauh mana kepintaran, kecerdasan, dan juga awareness dari Bilqis ini, manakala singgasananya dipindahkan ke kerajaan Nabi Sulaiman, kemudian dipoles, dia masih kenal nggak punyanya dia hafal nggak dengan benda-benda miliknya. Nah, di situ menunjukkan, oh, Ratu Bilqis ini cerdas dalam menjawab sebuah pertanyaan, kelihatan dalam bereaksi akan kelihatan ini orang cerdas atau ini orang bisa dikibulin atau bagaimana. Nah, ini kita bisa menguji. Atau misalnya kita sebagai bos mau merekrut karyawan, nah dari wawancara saja kita bisa menilai, kita uji bagaimana pendapatmu kalau ada begini-begini. Nah, ini kita menguji sejauh mana kapasitas, capability yang dimiliki oleh lawan bicara kita atau orang yang kita hadapi ini. Begitu yang diterapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan terbukti Malikah Bilqis ini adalah wanita yang cerdas. Kemudian yang terakhir, ibrazut tafawwuq alal khasmi litaksiri fihi, menampakkan keunggulan atau kelebihan ya pada lawan, ya, agar lawan ini kemudian gampang untuk dipengaruhi. Ya, Nabi Sulaiman menunjukkan powernya kepada Bilqis ketika mendakwahi Bilqis untuk mengajak masuk Islam. Nabi Sulaiman menunjukkan powernya sehingga hal ini bisa menjadi hal persuasif yang kemudian mempengaruhi keputusan dari lawan kita. Demikian, wallahu taala a'la wa ahkam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.